قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan fikih sunnah wanita. Dibuka bukunya yang tebal itu. Mudah-mudahan gak jadi bantal di rumah. Baik. Kemarin kita bahas sampai mana? Bahas sampai mana ibu-ibu? Syarat-syarat pakaian wanita di depan yang bukan mahram. Iya kan? Syarat-syarat pakaian wanita di depan yang bukan mahram. Ada berapa kemarin syaratnya? Ada berapa? 8 apa 10? Sampai 8. Yang pertama, menutupi aurat seluruh badan kecuali wajah kali telapak tangan. Yang kedua, bukan pakaian yang berhias diri. Yang ketiga, tidak sempit. Yang keempat, tidak tipis. Yang tadi yang ketiga itu tidak ketat. Yang keempat itu tidak tipis. Ketat paham nggih? Membentuk lekuk tubuh. Kemudian yang keempat, yang kelima tidak diberi wangi-wangian. Kemudian yang keenam, tidak mirip pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak mirip pakaian orang kafir. Yang kedelapan, tidak pakaian yang tampil beda. Nah, sekarang beberapa faedah tentang pakaian. Ditulis judulnya beberapa faedah tentang pakaian wanita. Beberapa faedah tentang pakaian wanita. Yang pertama, wanita boleh memakai kain sutra. Yang pertama, wanita boleh memakai kain sutra. Namun tidak boleh bagi laki-laki. Ya, namun tidak boleh bagi laki-laki. Saya ulang, perempuan, wanita itu boleh memakai kain sutra, namun bagi laki-laki tidak boleh. Ya, bagi laki-laki itu tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Ya, ada beberapa alasan. Ditulis ada beberapa alasan. Ini tidak ada di buku, saya tambahkan. Ada beberapa alasan laki-laki tidak boleh memakai sutra. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Yang pertama, larangan Nabi. Yang pertama, larangan Nabi. Yang kedua, biar tidak mirip dengan perempuan. Yang pertama, larangan Nabi. Yang kedua, biar tidak mirip dengan perempuan, karena itu pakaian perempuan. Yang ketiga, pakaian sutra lebih menunjukkan lemah lembut. Ya, pakaian sutra lebih menunjukkan lemah lembut.
Dan lemah lembut lebih cocok pada perempuan. Dan lemah lembut itu lebih cocok pada perempuan. Jadi laki-laki nggak pakai. Ya, coba kalau lihat laki-laki lemah lembut, coba gimana? Nggak pas kalau laki-laki itu lemah lembut. Istilahnya apa? Cuco, ya. Istilahnya cuco. Kalau laki-laki cuco ini nggak cocok. Laki-laki tuh harus tegas. Iya, gitu. Kalau sudah berubah suaranya jadi perempuan, wah sudah nggak ini lagi. Ya, harus tegas laki-laki itu. Makanya pakaiannya juga harus seperti itu. Jadi tidak boleh pakaian yang menunjukkan lemah lembut seperti kain sutra. Jadi itu bedanya antara laki-laki dan perempuan seperti tadi. Kemudian yang kedua, tadi beberapa aturan tentang pakaian, faedah dari pakaian wanita. Yang kedua, pakaian wanita boleh isbal. Pakaian wanita boleh isbal, yaitu menjulur di bawah mata kaki. Yaitu menjulur di bawah mata kaki. Sedangkan laki-laki tidak boleh. Sedangkan laki-laki tidak boleh. Jadi sekali lagi itu hanya untuk perempuan. Perempuan boleh roknya itu turun di bawah mata kaki. Namun kalau bagi laki-laki tidak. Alasannya, tulis alasannya. Alasannya karena wanita lebih dituntut menutup aurat sampai kaki. Karena wanita lebih dituntut menutup aurat sampai kaki. Sedangkan laki-laki pakaiannya dilarang di bawah mata kaki. Sedangkan laki-laki pakaiannya dilarang di bawah mata kaki untuk menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau kakinya itu, celananya itu turun di bawah mata kaki, biasanya nyeret-nyeret tanah kalau untuk laki-laki. Dan tidak pantas seperti itu laki-laki seperti tadi. Karena dia tidak dituntut untuk nutup aurat sampai kakinya. Kalau perempuan, maslahatnya lebih besar kalau perempuan tutup sampai kaki. Karena kaki itu termasuk aurat yang wajib ditutup. Nah sekarang tulis. Untuk panjang pakaian wanita, untuk panjang pakaian wanita, coba lihat di halaman berapa di buku terjemahan? 50? 544. Lihat di poin nomor 2 coba. Apa judulnya? Baju perempuan, ujung bawah baju perempuan. Dibaca lagi kalimat dikecualikan bagi wanita. Ada enggak di bawahnya? Iya, hadisnya. Setelah hadis ada faidah. Faidahnya apa?
Para ulama sepakat bolehnya wanita isbal. Terus di bawahnya faedah. Nah, diukur dari mana? Sejengkal kain yang boleh dijulurkan wanita. Terus di bawahnya ditulis. Nah, diperintahkan sejengkal. Sejengkal itu dari pertengahan betis. Jadi betis itu diukur tengah-tengahnya ditambah 1 jengkal. Namun kakinya masih kelihatan. Nabi SAW perintahkan dari setengah betis ini tambah 1 zira. Zira ini 1 hasta. Ini dari ujung tangan ini sampai siku. Berarti dari setengah betis tadi sampai ditambah dari setengah betis turun ke bawah. Berarti nanti melebihi kaki. Jadi kakinya itu jadinya ditutupi. Maka sekarang ditulis panjang pakaian wanita. Panjang pakaian wanita adalah dihitung dari setengah betis dengan menambah 1 hasta. Dengan menambah 1 hasta. Ya, dengan menambah 1 hasta. Dari setengah betis dihitung 1 hasta. Ya, 1 hasta tadi berarti nanti lebih enggak dari kakinya? Nyeretan atau tidak? Iya, nyeret. Maka ditulis syarat pakaian wanita dari sini ada 2. Maka syarat pakaian wanita dari sini ada 2. Yang pertama, wajib menutupi kaki. Berarti kalau ibu-ibu tidak lebih, pokoknya kakinya tertutup. Kalau tidak lebih dari kakinya tadi, yang jelas kakinya wajib tertutup. Itu kadar wajib. Ya, saya ulang. Yang pertama, wajib kakinya tertutup. Meskipun tidak tambah lebih daripada kaki, namun kakinya itu wajib tertutup. Berarti kalau masih ngatung, itu belum. Kemudian yang kedua, maksimal. Ya, maksimal ini paling maksimal. Panjang pakaiannya dihitung dari setengah betis tambah 1 hasta. Dihitung dari setengah betis tambah 1 hasta. Berarti yang wajib tadi yang mana? Kakinya tertutup. Kalau dia mau tambah lagi cuma sunnah saja, tidak sampai wajib. Berarti yang tadi Nabi SAW katakan kepada Ummu Salamah. Jadi saat Nabi SAW itu cerita tentang pakaian yang masalah bagi laki-laki, laki-laki tidak boleh julurkan di bawah mata kaki. Terus Ummu Salamah merasa sama. Ketika itu dia tanyakan pada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan?" "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan perempuan?" Rasul katakan, "Taraha shibran." Kamu tambah 1 jengkal. 1 jengkal itu dihitung dari setengah betis tadi. Kemudian Ummu Salamah katakan pada Rasul, "Idzan yankashifu anha." Kalau begitu wahai Rasulullah, kaki kami masih terlihat. Kemudian Rasulullah SAW itu perintahkan lagi, "Fadhira'an la tazidu alai." Ya, cukup nanti engkau tambah lagi dari setengah betis tadi tambah 1 hasta. Ingat ini 1 hasta. Ini dari siku ini sampai ujung tangan.
tambah 1 hasta. Namun tidak boleh lebih tambah lagi daripada itu. Jadi dibuat kayak, pernah lihat gaun pengantin nggih? Nah, gaun pengantin kan ditambah lagi lebih daripada 1 jengkal, lebih daripada 1 hasta tadi, maka tidak boleh. Yang jelas tadi yang wajib itu apa? Menutupi kaki. Berarti kalau tidak pakai kaos kaki itu tidak masalah, yang penting pakaiannya nutup kaki. Kalau belum nutup kaki berarti tambah kainnya lagi nutup. Ya, jadi beli gamis lagi tambah kainnya tadi. Ya, atau belang-belang nggak apa-apa, yang atas itu ireng, ya, yang di bawah itu merah, ya ditambah tutup biar menutupi kaki. Atau cari yang zong-zongan itu loh, ditutup nanti dipotong kainnya terus disambung. Ya, sampai nutupi kaki, wajib. Berarti kalau ibu-ibu tidak pakai kaos kaki tidak masalah. Kaos kaki itu belum sempurna. Kaos kaki itu tidak menutupi karena masih kelihatan ketat juga dari luar. Terus yang ketiga, memakai celana panjang. Yang ketiga, yang tadi loh dari pertama kan, poin pertama apa? Boleh pakai kain sutra. Yang kedua, panjang pakaian wanita. Yang ketiga, hukum memakai celana panjang baiknya dihindari. Hukum memakai celana panjang baiknya dihindari. Karena masih membentuk lekuk tubuh. Karena masih membentuk lekuk tubuh. Lebih-lebih kalau ketat. Kalau longgar pun itu masih membentuk lekuk tubuh. Lebih-lebih lagi kalau ketat. Kemudian yang keempat, itu dibahas apa Martiani? Bolehkah? Nah, yang keempat, baiknya perempuan tidak memakai sepatu hak tinggi. Baiknya perempuan tidak memakai sepatu hak tinggi. Karena sepatu seperti itu mengelabui orang lain dan suaranya mengundang perhatian. Bersuara nggak kalau pakai sepatu hak tinggi? Iya, tuk tuk tuk. Belum lagi keseleo, nggak usah ditulis. Belum lagi keseleo-nya lebih besar lagi. Jadi kalau sudah pakai hak tinggi terus jatuh tuh saya malah syukur pakai sepatu hak tinggi jatuh. Jadi sepatu hak tinggi itu baiknya dihindari. Masalahnya tadi apa? Mengelabui orang. Jadi orang kira, dia tinggi sekali. Padahal kalau jalan dengan suaminya itu tingginya sama. Pas pakai hak tinggi, lebih tinggi daripada suaminya. Padahal tingginya sama. Kemudian yang kedua tadi masalah suaranya itu mengundang perhatian. Belum lagi ditambah tadi keseleo. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup sampai nomor 4 tadi. Jadi ada yang pertama boleh wanita memakai kain sutra, yang kedua panjang pakaian wanita itu yang wajib menutupi kaki. Kalau mau ditambah dari setengah betis tadi sampai tambah 1 hasta. Kemudian untuk celana panjang baiknya dihindari, untuk sepatu hak tinggi baiknya tidak dipakai.